pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana? Kila gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, sehat badannya, semangat jiwanya. Gimana? Udah siap belum belajar hari ini? Udah. Buku sama bukunya udah disiapin belum? Udah ya. Siap ya mulai belajar ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, dengarkan ibu ya. Ibu punya kebutuhan biar teteh belajarnya lebih semangat ya. Dengerin ibu nanti ikutin ya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua. Ayo kawan-kawan belajar matematika. Bisa kak? Bisa. Coba ya. Ayo, namanya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua. Ayo kawan-kawan belajar matematika. Bisa? Nah, siap ya? Nah, berarti di sini kita akan belajar tentang matematika. Ya. Sebelumnya ibu mau tanya, teteh suka jajan? Jajannya jajan sendiri apa diantar sama ibu? Jajan sendiri. Berarti udah bisa ya alat untuk menukar. Ya, udah tahu? Alat untuk membeli, udah tahu? Udah tahu belum? Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa itu alat untuk membeli. Di sini alat untuk membeli yaitu uang. Alat untuk membeli itu adalah uang. Di sini udah punya uang-uangan nih. Udah punya uang-uangan ya. Nah, di sini jadi hari ini kita akan belajar tentang nilai mata uang. Sebelumnya ibu mau tanya, apakah di dunia ini semuanya menggunakan uang yang sama? Beda-beda, betul, pintar. Karena tidak semua orang di dunia ini menggunakan uang sama. Uang yang dipakai di Indonesia itu menggunakan uang apa? Uang apa? Namanya rupiah. Bisa disingkat dari apa? Rp. Ya. Menggunakan uang Rp, rupiah. Jadi uang itu bisa dipakai dalam suatu negara karena uang itu adalah alat yang digunakan untuk menukarkan barang. Ya, uang itu digunakan untuk menukarkan barang yang disetujui sebagai alat perdagangan dalam suatu negara. Jadi negara Indonesia itu tadi uangnya menggunakan apa? Rupiah. Selanjutnya di sini ibu akan nulis ya mengenal mata uang. Jadi di sini kita akan belajar tentang nilai pecahan dan cara membedakannya. Kita udah tahu belum cara membedakan pecahan uang sama cara membedakannya? Udah tahu belum? Udah ya. Nah, ingat kembali tadi bahwa mata uang Indonesia disebut juga dengan apa? Dengan apa tadi? Rupiah.
menjadi dua. Uang rupiah itu ada dua macam. Yang pertama di sini ada uang logam. Ini uang logam. Yang ini uang kertas. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang uang logam. Di sini ada berapa ini? Nolnya ada dua. Nolnya ada dua. Di depannya ada angka satu berapa? Jadi ini adalah uang 100 rupiah. Yang pertama dilakukan seperti apa sih Ibu penulisannya? Nah, kita tulis ya. Yang pertama 100 rupiah. Sebelum menulis gimana mata uang 100 rupiah itu, kita harus menulis apa namanya? Menulis dulu. Di sini tadi apa? Rupiah. Di sini lihatin. Ada R besar sama P. Ini R-nya R besar, P-nya kecil. Ditulis 1 0 0. Tulis 1 0 0 ya. Jadi antara huruf P antara huruf P sama angka 1 itu enggak ada jarak. Antara huruf P sama 1 ini enggak ada jarak. Nah, kemudian Ibu apa sih yang membedakan? Ibu apa lagi sih yang membedakan uang? Yang membedakan uang adalah tanda koma. Kita tambahin tanda koma di belakang 0, koma 0. Nah, kita lihatin. Ibu kenapa sih harus ada 02 di sini? Jadi 02 di sini ini tepat untuk menulis berapa sen besar uang kita. Tempat untuk menulis berapa sen uang kita. Setelah tahu, jadi udah tahu nggak cara menulisnya? Cara menulisnya udah tahu belum? Udah. Kalau 100 rupiah itu 1 0 0 ditulis koma, ditambahin 0 2. Udah tahu cara penulisannya? Nah, kemudian kita setelah itu kita menulis. Mbak, ini dibacanya apa? 100 rupiah. Mbak udah tahu cara menulisnya. Sekarang kita cara membacanya. Ini ditulis ya. Ditulis. Ini dibaca. Berapa tadi? Dibaca berapa tadi? 100 rupiah. 100 rupiah. Udah tahu cara menulis sama membacanya? Udah tahu belum Teteh cara menulis sama membacanya? Udah. Nah, ada lagi satuan berapa nih? 200 rupiah. Berarti ini 200 rupiah. Terus mata uang selanjutnya ada nih berapa Mbak? Ada angka 5, nolnya itu berapa? 500 rupiah. Bisa nih
Kalau beli permen biasanya pakai yang ini. Bisa nggak? Bisa ya. Nah, kemudian kalau yang ini beda nih. Oke, simpan dulu permen. Kalau yang ini beda nih. Kalau yang ini nolnya ada 3, di depannya ada 1. Berarti dibacanya bukan 100 rupiah. Kalau nolnya di sini terdapat 3, itu disebut juga dengan ribu. Kalau nolnya 2 tadi disebut juga dengan 100. Kalau ini 100. Kalau yang ini nolnya 3, nolnya ada 3, berarti 1000. Ngerti? Kalau nolnya 2 itu 100 ya, tergantung yang di depannya itu angka berapa. Kalau misalkan di depannya angka 2, nolnya ada 2, berarti 200. Nah, kemudian yang tadi ini nolnya ada 3, di depannya ada angka 1, berarti 400. Kalau nolnya 3, ribu. Berarti ini dibacanya berapa? 1000. Pinter. 1000. Nah, jadi kita udah tahu ya, tapi belum tahu cara penulisannya. Ayo kita belajar bagaimana cara menulis sama membacanya ya. Cara menulis sama membacanya ya. Nah, 1000. R besar, P kecil, 1000. Di belakang 0 kita tambahin koma, tambahin lagi 00. Apakah penulisan yang kayak gini udah betul belum? Belum ya. Satu lagi nih ya. Satu lagi pengetahuan baru harus diingat atau disimak ya dengan baik, bahwa setiap 3 digit itu kita tambahin koma ya. Oke, lihatin. 1, 2, 3. Kasih titik di sini. Berarti setiap mangkok itu 1, 2, 3. Setiap 3 kita kasih titik. Ya. Dikasih titik. Kita hitung berapa angka di belakangnya. Tapi bukan yang belakang dari koma ini ya, tetapi di depan koma. Setiap 3 mangkok kita kasih titik. Angka itu. Gini ya cara penulisannya, Mbak ya. 1000 atau satunya itu kita singkat menjadi se. Jadi ini tulisannya 1000. Nah, kemudian dibacanya seperti apa, Ibu? Ditulis dibaca. Dibaca 1000 rupiah. Nah, tadi kita sudah berapa mata uang yang kita pelajari? Mata uang yang sudah kita pelajari tadi berapa? Ada berapa? Mata uang yang sudah kita pelajari tentang mata uang logam ada 4. Nah, berarti ada 4 nilai pecahan mata uang yang sudah kita. Berarti ada 4 nilai pecahan mata uang yang sudah kita pelajari. Nah, kemudian kita akan belajar tentang nilai pecahan mata uang kertas. Nah, kemudian kita akan belajar tentang nilai
uang kertas. Kenapa ibu kok ada dua sih? Iya, karena uang logam itu, yang ini uang logam. Uang logam itu biasanya dipakai atau membeli barang dengan harga kecil, ya. Ini uang logam. Kalau yang uang kertas itu biasanya untuk mencatat nilai pecahan mata uang yang besar. Ada apa saja nih? Ada mata uang kertas di sini. Ibu memakai uang kertas mainan ya. Ini uang kertas mainan. Di sini ada mata uang pecahan yang terkecil. Ini ada mata uang pecahan yang terkecil. Nolnya ada 3 di sini. Nolnya ada 3. Di depannya ada angka 1. Dibacanya berapa? Dibacanya berapa? 1000. Berarti 1000 ya. Sama cara penulisannya, sama kayak cara pembacaannya kayak tadi yang uang logam yang 1000. Kemudian ada nilai uang yang selanjutnya, Mbak. Nolnya tetap ada 3. Nolnya tetap 3, tapi angka yang di depannya 2. Berarti dibacanya berapa? 2000. Yang ini sama. Nolnya 3, angka yang di depannya 5. Dibacanya berapa? 5.000. Kemudian selanjutnya, lihat nolnya ada berapa ya? Di sini nolnya ada 4. Yang tadi kan 3. Di sini kan ada 4 nolnya. Tapi di belakangnya itu di depannya 1. Kalau nolnya 3 itu disebut juga dengan 1000. Kalau nolnya 4 itu 10.000. Berarti ini berapa? 10.000. Selanjutnya nih ada lagi. Nolnya tetap 4. Tapi angka yang di depannya 2 berapa? 20.000. Nah, selanjutnya di atas 20.000 itu ada juga yang lebih besar. Nolnya di sini ada 4. Angka di depannya berarti 50.000. Di sini ada mata uang yang paling besar. Ini ada mata uang yang paling besar. Nolnya ada 5. Kalau nolnya ada 5, di sini disebutnya 100.000. 100.000 ya. Kalau nolnya ada 5. Kalau nolnya ada 5 itu disebut 100.000. Angka di depannya 1, berarti dibacanya berapa? 100.000. Bagaimana cara menulis sama membacanya? Nah, kan belum kita bahas nih ya. Ayo kita bahas ya. Ditulisnya, lihat dulu. Ditulis RP 1, 2, 3, 4, 5, 0. Tadi gimana cara penulisannya? Setiap 3 angka harus memakai apa? Apostrophe. Kita hitung dari depan ya. 1, 2, 3. Berarti komanya di sini. Ya. Kalau ini 1, 2, 3 itu ditulis lagi nggak titiknya? 1, 2, 3 ditulis lagi nggak titiknya? Enggak, soalnya tidak ada nominal. Jadi begini ya cara penulisannya ya. Kalau cara membaca dalam tulisan Latinnya gimana? Dibaca berapa berarti? Dibaca berapa berarti? 100.000 rupiah. 100.000
Rupiah. Nah, jadi begitu cara penulisannya ya. Nah, jadi tadi udah lengkap ya. Udah tahu yang mana uang logam sama yang mana uang kertas. Udah tahu ya. Sekarang berarti udah paham ya? Udah paham ya? Sekarang kita punya latihan. Siap? Bisa soal siap? Siap ya. Ini di sini ada LKPD lembar kerja pada siswa. Nanti Teteh cara pengisiannya di sini yang mana uang kertas sama yang mana uang logam nanti diceklis. Kalau misal contoh yang pertama itu ini uang logam, berarti uang logam itu diceklis yang ini. Udah paham? Udah paham. Oke, berarti sekarang isi ya. Isi. Kalau misalkan ini uang kertas, berarti baca di sini gimana uang kertas berarti checklist dan tidak. Jadi tadi Teteh udah belajar apa aja? Coba sebutin. Yang keras suaranya. Uang apa? Ini uang apa? Logam. Ini kertas. Uang logam ada berapa tadi? Ada 4. Uang kertas ada berapa ini banyak? Coba hitung, ada berapa? 7. Jadi kesimpulannya, uang ini adalah alat untuk membeli. Di negara Indonesia, uang menggunakan apa tadi? Rupiah. Uang logam digunakan untuk membeli barang yang nominalnya kecil. Jadi kalau yang kecil-kecil kayak permen itu belinya pakai uang logam. Kalau yang besar membeli barang-barang yang lebih mahal juga besar. Terima kasih untuk Teteh yang sudah mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir. Sebelum menutup pelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Amin. Nanti di rumah ulangi pelajaran yang udah Teteh pelajari ya. Oke? Latihan yang udah tadi diisi sama Teteh udah ngerti belum? Bisa ngebedain antara uang logam sama uang kertas? Bisa?